5 destinasi wisata alam hingga budaya di Desa Wisata Situ Cangkuang, Jawa Barat. Sobat Pesona pernah mendengar tentang Desa Wisata Situ Cangkuang? Wajar bila nama ini masih asing, karena tempat yang namanya sering disingkat menjadi Dewi Situ Cangkuang ini baru saja diresmikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada 29 Juni 2021 lalu. Berlokasi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Desa Wisata Situ Cangkuang punya segudang atraksi wisata yang pastinya bakal bikin Sobat Pesona terkagum-kagum. Apa saja? Tuh, yuk, simak 6 rekomendasi destinasi wisata alam hingga budaya di Desa Wisata Situ Cangkuang dari kami. 1. Naik rakit menyusuri keindahan alam di Situ Cangkuang. Salah satu atraksi yang harus kamu kunjungi pertama kali saat sampai di desa wisata ini adalah menaiki rakit menyusuri Situ Cangkuang. Kondisi air yang tenang dengan pemandangan bukit hijau di sekelilingnya menjadikan situ atau danau buatan seluas 15 hektar tersebut memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi mereka yang mengunjungi. Jangan khawatir tidak dapat giliran, karena rakit bambu besar yang digunakan dapat menampung sekitar 40 orang dalam sekali jalan. Seperti biasa, jangan lupa ambil foto-foto bagus ya selagi menaiki rakit. 2. Mempelajari Seluk-Beluk Candi Cangkuang. Desa Wisata Situ Cangkuang terletak berseberangan dengan Candi Cangkuang, sebuah candi Hindu yang dibangun pada abad ke-8 Masehi. Pada tahun 1966, candi ini ditemukan oleh tim peneliti yang terdiri dari Harsoyo dan Uka Chandra Sasmita. Memiliki luas 4,5 x 4 meter persegi dan tinggi 8,5 meter, candi ini dulu dipergunakan sebagai tempat beribadah dan peristirahatan. Sekarang, Sobat Pesona bisa mengunjungi Candi Cangkuang dan mempelajari segala macam sejarah yang ada di dalamnya. Pasti terasa seperti masuk ke mesin waktu. 3. Berkeliling desa dengan pemandangan Gunung Guntur. Kalau mengunjungi desa wisata, tentunya berkeliling di dalam dan sekitar desa menjadi kegiatan yang wajib untuk dilakukan. Nah, kalau Sobat Pesona menikmati pemandangan sambil jalan-jalan di Desa Wisata Situ Cangkuang, kamu bisa menikmati pemandangan hijau yang begitu asri dengan Gunung Guntur sebagai latar belakangnya. Pokoknya segala letih dan penat dijamin bakal hilang. 4. Mengabadikan momen santai di tepi Situ Cangkuang menjadi pembatas antara desa wisata dengan Candi Cangkuang. Situ Cangkuang memiliki pesona tersendiri yang tak boleh kamu lewatkan begitu saja, Sobat Pesona. Maka dari itu, jangan lupa untuk mengabadikan momen bersantai di tepi Situ Cangkuang dengan berfoto dan merekam vlog atau Instagram Story. Banyak sudut yang bisa kamu ambil, mulai dari dermaga rakit bambu hingga bangku di taman kecil di tepi situ. Selain bisa menambah konten dan untuk dokumentasi pribadi, pastinya hal ini bisa jadi inspirasi untuk orang-orang yang melihat dan menyaksikan postingan kamu. 5. Mengenal sejarah dan budaya di Kampung Pulo. Di Desa Wisata Situ Cangkuang terdapat juga sebuah kampung kecil yang bernama Kampung Pulo. Letaknya persis sebelum pintu masuk Candi Cangkuang. Selain nyaman dikunjungi karena jauh dari hiruk-pikuk kendaraan bermotor, Kampung Pulo ini memiliki nilai sejarah serta keunikan tersendiri. Penduduknya merupakan keturunan dari mendiang Eyang Embah Dalem Arif Muhammad, tokoh yang menyebarkan agama Islam di Desa Wisata Situ Cangkuang. Sejak abad ke-17, Kampung Pulo hanya terdiri dari 6 rumah dan 1 musala. Rumah-rumah tersebut diperuntukkan bagi anak perempuannya, sementara musala untuk satu-satunya anak laki-laki. Sampai sekarang pun, bangunannya hanya boleh ada 7. Dilarang menambah bangunan lain karena itu merupakan simbol dari keluarga Eyang Embah Dalem Arif Muhammad. Nah, kalau penasaran tentang sejarah dan cerita lengkapnya, kamu bisa mengunjungi Kampung Pulo dan bercengkrama dengan penduduk lokal di sana. Desa Wisata Situ Cangkuang memang tergolong baru diresmikan, tapi pesona keindahan alam serta budayanya nggak kalah dengan desa wisata lain. Larangan tabugong di Situ Cangkuang yang jadi misteri. Di balik keindahannya, Situ Cangkuang Garut ternyata ada misteri yang tersimpan di dalamnya. Ada beberapa misteri yang diakini masyarakat setempat. Salah satunya larangan menabuh gong. Kisah mitos itu didasari kepercayaan masyarakat setempat terhadap cerita Arif Muhammad, seorang penyebar agama Islam yang tersohor di kalangan masyarakat setempat. Ada sebuah cerita yang beredar di masyarakat tentang kisah Arif Muhammad yang makamnya berada persis di sebelah Candi Cangkuang itu. Dikisahkan pada zaman dahulu, anak laki-laki dari Arif Muhammad akan dihitan. Sebelum dihitan, anak diarah keliling kampung menggunakan jampana atau rumah-rumahan kecil oleh penduduk setempat dan para pengikut Arif sembari diiringi musik gamelan. Namun saat diarak datang malapetaka berupa angin topan besar dan membuat anak Arif Muhammad tersebut jatuh dan meninggal seketika, ucap Zaki Munawar, pengelola Candi Cangkuang. Sejak saat itu, masyarakat di Kampung Pulo, kampung yang berada di dalam kawasan Situ Cangkuang yang dihuni masyarakat adat dilarang untuk menabuh gong.
Larangan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi malapetaka seperti yang menimpa anak Arif Muhammad tersebut. Gong yang tidak boleh ditabuh adalah gong berukuran besar yang terbuat dari perunggu. Sejak saat itu tidak ada lagi yang berani menabuh gong, jika tanya. Selain larangan menabuh gong, ada sejumlah larangan lain yang hingga kini masih dipercayai oleh masyarakat Situ Cangkuang. Seperti tidak boleh berziarah pada hari Rabu dan tidak boleh menambah bangunan di Kampung Pulo yang jumlahnya ada 6. Selain itu, masyarakat juga selamanya harus membuat rumah dengan atap memanjang. Selain itu, masyarakat setempat juga tidak ada yang berani memelihara hewan berkaki 4 selain kucing. Alasannya karena Arif Muhammad tidak suka memelihara hewan yang memakan dedaunan. Jadi tidak ada yang memelihara hewan berkaki 4 di sini, kecuali kucing, ucap Zaki. Sejarawan Garut Warjita angkat bicara perihal tersebut. Warjita membenarkan adanya beragam cerita mitos yang salah satunya adalah larangan menabuh gong tersebut. Betul, cerita itu memang ada. Sampai sekarang cerita dan mitos-mitos tersebut masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Kampung Pulo, kata Warjita. Warjita menjelaskan, kendati dipercaya masyarakat, hingga saat ini kebenaran terkait cerita itu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan, jika dilihat dari sudut sejarah, makam Arif Muhammad yang konon dikisahkan sebagai penyebar agama Islam itu masih misterius. Kalau sebagai cerita ya boleh saja. Tapi, kalau dari sisi sejarah, sampai sekarang belum ada penelitian yang mengungkap hal tersebut, tutup Warjita. Terlepas dari semua hal tersebut, Situ Cangkuang adalah sebuah tempat wisata yang menjadi salah satu yang banyak dikunjungi wisatawan. Terdapat candi yang dikelilingi danau berukuran sekitar 10 hektar. Selain candi, yang menjadi daya tarik adalah rakit atau perahu kayu yang didorong manual menggunakan tongkat. Wisatawan yang datang biasanya menyewa jasa rakit untuk mengelilingi lokasi candi. Selain mantap untuk dijadikan tempat bersantai sambil rekreasi, tempat ini juga cocok dijadikan sebagai wahana wisata religi. Di Situ Cangkuang wisatawan bisa belajar toleransi. Hal itu dilihat dari adanya makam Arif Muhammad yang merupakan penyebar agama Islam serta Candi Cangkuang yang merupakan bangunan buatan Hindu. Posisi makam Arif dan candi tepat berdampingan di sana. Nah, itulah sedikit cerita dari Situ Cangkuang Garut. Apa sahabat percaya sama mitos tadi? Percaya atau tidak itu tergantung kepercayaan masing-masing. Sampai sini dulu ya ceritanya. Nantikan cerita-cerita lain dari channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum.